وبركاته. الحمد لله القائل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وجاء في الحديث الصحيح الذي اتفق عليه الشيخان بإسنادهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mulai masuk di hari yang ke-5 dari rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan hati kita, melembutkan hati kita untuk senantiasa dapat istiqamah beribadah di jalannya. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, dan di antara ibadah yang khusus yang hanya ada di bulan Ramadan, tak ada di bulan-bulan yang lainnya, adalah ibadah salat sunnah tarawih. Dan salat sunnah tarawih ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa, sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maklumkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad keduanya sampailah kepada sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Man qama Ramadana, siapa yang qiyam pada bulan Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan, malam-malam Ramadan, dan tarawih merupakan bahagian dari qiyam Ramadan, imanan wahtisaban, berangkat dari keimanan yang kukuh dan mengharap ridha Allah semata, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dari dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, tarawih di tahun ini di tengah suasana pandemi COVID-19 yang kita rasakan memberikan kesan dan pengaruh yang sangat luar biasa, terutamanya dalam ibadah salat sunnah tarawih. Kalaulah di tahun-tahun sebelumnya tarawih kita adakan di musola-musola, di masjid-masjid, atau di tempat-tempat yang dilakukan di situ salat berjamaah, maka boleh jadi bagi sebahagian besar umat Islam di tahun ini, di Ramadan kali ini, memindahkan tarawihnya ke rumah masing-masing. Tentu ini secara manusiawi kita merasa bersedih, semacam ada rasa yang kurang, ada sesuatu yang tak enak di hati antara pengalaman Ramadan tahun ini dengan Ramadan yang sebelumnya. Namun kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, hendaklah kita juga selalu menyadari bahwa seperti yang sering saya ulang-ulang, bahwa Ramadan itu ketika dia datang, ada atau tanpa adanya pandemi, ada atau tanpa adanya wabah yang menular, sekali-kali tidak mengurangi kemuliaan Ramadan itu sendiri. Maka ketika tarawih kita tahun ini, dalam tanda kutip terpaksa kita pindahkan misalnya ke rumah kita masing-masing, hakikatnya sekalipun tidak mengurangi kemuliaan ibadah kita, termasuk salat sunnah tarawih kita di Ramadan tahun ini. Bukankah perpindahan itu, kalau kita sadari dan kita pahami, dari tarawih yang kita lakukan di masjid-masjid, di musola-musola, ke rumah-rumah kita semua, merupakan perpindahan dari satu sunnah yang mulia kepada sunnah yang tak kalah juga mulianya. Bukankah salat sunnah tarawih yang dilakukan di masjid dan di musola merupakan sunnah yang dipopulerkan kembali oleh Sayyiduna Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu? Maka ketika kita hari ini melakukan salat sunnah tarawih kita di rumah, maka itu juga merupakan sunnah yang tak kalah mulianya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat sunnah tarawihnya di rumahnya. Inilah yang kita dapatkan dalam literatur kita, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan
tentang sejarah qiyam pada bulan Ramadan ini. Misalnya dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan riwayat Muslim dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid zata lailatin, bahwa di salah satu malam Ramadan pada bulan Ramadan Rasul melakukan salat di Masjid Nabawi. Fasallu bi salatihi nasun, lalu kemudian Rasul diikuti oleh para sahabat. Rasul didaulat sebagai imam dan sahabat sebagai makmum. Thumma shalla minal qabilati fakathuran nas, lalu kemudian malam berikutnya orang mulai ramai kembali menghadiri salat berjamaah tersebut. Thumma ijtama'u minal lailati tsalitsati aw ar-rabi'ati falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam pertama Rasul keluar dari rumahnya, malam kedua Rasul keluar dari rumahnya untuk memimpin salat qiyam di bulan Ramadan tarawih ini. Ketika malam ketiga atau keempatnya, saat sahabat sudah mulai kembali ramai, Rasul tidak keluar dari bilik rumah beliau untuk memimpin salat berjamaah tersebut. Falamma asbaha qala, keesokan harinya, keesokan paginya, Rasulullah kemudian berkata, "Qad ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum." Sungguh, kata Nabi, saya sudah mengetahui apa yang terjadi tadi malam. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk keluar mengimami kalian untuk melakukan sholat sunnah tarawih lagi, qiyam lagi, kecuali aku khawatir bahwa perkara tersebut akan menjadi fardu bagi kalian. Inilah tarawih Rasulullah SAW yang kemudian beliau lakukan di rumah beliau. Lalu kemudian berjalan waktu dan masa. Tibalah kemudian zaman kekhilafaan kepemimpinan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ketika mana disebutkan dalam sebuah kisah disampaikan oleh seorang sahabat Abdurrahman ibn Abdul Qari bahwa dia berkata, "Kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an." Satu ketika saya keluar bersama Khalifah Umar ibn al-Khattab lailatan fi Ramadhan ila al-masajid, pada malam di bulan Ramadan ke Masjid Nabawi maksudnya. Fa idan nasu auza'un mutafarriqun. Saya mendapatkan manusia itu terpencar-pencar di dalam masjid itu. Yusalli ar-rajul li nafsi, ada yang salat sendirian. Wa yusalli ar-rajul fa yusalli bi salatihi ar-rahad, ada yang membuat kumpulan-kumpulan jamaah-jamaah kecil. Faqala Umar, ketika itu disaksikan oleh Sayyidina Umar, beliau berkata, "Inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal." Aku punya pandangan, kata Sayyidina Umar, sekiranya mereka itu dikumpulkan di belakang qari yang satu, imam yang sama, maka insya Allah akan menjadi lebih baik untuk mereka. Summa azam, lalu dia berazam, berkeinginan agar apa yang dia pikirkan tersebut terjadi. Fajama'ahum ala Ubay ibn Ka'ab, lalu kemudian Sayyidina Umar sebagai khalifah menunjuk dan melantik sahabat Ubay bin Ka'ab sebagai qari untuk mereka, sebagai imam untuk mereka. Summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra, lalu kemudian kata Abdurrahman bin Abdul Qari ini, saya di kesempatan malam yang lain keluar lagi bersama Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim, dan saat kami melihat masjid, kami mendapatkan para manusia ketika itu salat di belakang imam yang sama, barisan yang sama, shaf yang sama. Qala Umar, lalu kemudian dengan sumringah Sayyidina Umar mengatakan, "Ni'mal bid'atu hadhihi." Inilah sebaik-baik bid'ah, sebaik-baik perkara yang baru. Maka kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, dengan perpindahan tarawih kita, wabil khusus untuk di tempat-tempat yang dipinta melaksanakan salat sunnah tarawihnya di rumah masing-masing, hakikatnya, dan ketahuilah bahwa perpindahan salat kita dari masjid dan musalla secara berjamaah ke rumah kita dengan mungkin berjamaah bersama istri dan anak-anak kita, hakikatnya perpindahan dari satu sunnah yang mulia kepada sunnah yang tak kalah mulianya.
dari salah satu sunnah yang disunnahkan oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidun kepada sunnah yang disunnahkan oleh sebaik-baik manusia, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah boleh jadi tahun ini di suasana di tengah-tengah pandemi ini, tarawih yang kita lakukan di rumah kita yang sebelumnya tidak pernah atau jarang kita lakukan di Ramadan-Ramadan yang lalu, menjadi tarawih terindah yang pernah kita jalani selama kehidupan kita. Mudah-mudahan tetap kita bersemangat mengisi Ramadan tahun ini dengan ibadah. Kita hidupkan siangnya, kita hidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.